Assalamualaikum, sahabat-sahabat Gudang Cerita. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menulis salawat di kolom komentar, agar setiap langkah kita dilimpahkan berkah dan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti cerita-cerita menarik yang akan kami bagikan. Di sebuah desa kecil yang terletak di daerah Tegal, hiduplah seorang kakek bernama Pak Karto. Ia sudah berusia 80 tahun, dan meskipun fisiknya semakin menua, Pak Karto tetap bekerja keras di ladang kecil miliknya. Ladang itu dulu sangat subur, menghasilkan berbagai jenis tanaman yang bisa dijual ke pasar. Namun, seiring bertambahnya usia dan berkurangnya tenaga, Pak Karto semakin sulit mengelola tanahnya. Tanah yang dulunya begitu subur kini menjadi gersang, hasil panennya semakin sedikit. Pak Karto hidup sebatang kara, tanpa keluarga. Istrinya telah meninggal 5 tahun lalu, dan anak-anaknya, yang sudah menikah, tinggal jauh di kota. Mereka jarang mengunjungi Pak Karto, dan hanya sesekali mengirimkan uang. Meskipun begitu, Pak Karto tidak pernah ingin merepotkan mereka. Ia merasa cukup dengan kehidupannya yang sederhana, meski tak jarang perutnya kelaparan. Pagi itu, seperti biasa, Pak Karto bangun lebih pagi. Ia merasakan tubuhnya yang semakin lelah, namun ia tetap memaksakan diri untuk pergi ke ladang. Setelah menyantap sepiring nasi yang sudah agak keras, ia membawa cangkul dan peralatan bertani lainnya. Dengan langkah pelan, Pak Karto berjalan menyusuri jalan setapak yang penuh dengan pepohonan. Jalanan itu membawanya ke ladangnya, tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Ladang yang kini tampak kering dan tak terurus. Setiap kali Pak Karto menatap ladangnya, ia merasakan kekecewaan yang dalam. Tanah ini dulu sangat subur, memberikan hasil yang melimpah, bahkan lebih dari cukup untuk kebutuhan hidupnya. Namun kini, tanah itu tak lagi memberi hasil yang diharapkan. Meski demikian, Pak Karto tetap berusaha. Ia tak ingin menyerah begitu saja. Ia percaya bahwa suatu hari, ladangnya akan kembali subur, meskipun ia tahu itu hanya harapan kosong. Tepat di sebelah ladangnya, ada kebun singkong milik seorang tetangga kaya raya bernama Tuan Arman. Tuan Arman adalah pemilik kebun singkong terbesar di desa itu. Kebunnya sangat luas, dan setiap tahun menghasilkan panen singkong yang melimpah. Singkong-singkong itu dijual ke pasar dan bahkan keluar kota, membuat Tuan Arman semakin kaya raya. Di mata Pak Karto, Tuan Arman adalah contoh nyata dari keberhasilan yang tak terbayangkan. Pak Karto sering melihat Tuan Arman berjalan-jalan di kebunnya, mengawasi tanaman singkong yang subur. Ia melihat dengan rasa iri, perutnya yang sering kosong membuatnya semakin resah. Tuan Arman tampaknya tidak pernah mengalami kesulitan hidup. Setiap kali panen tiba, Tuan Arman akan mengundang tetangga-tetangga untuk menikmati hasil kebunnya, sementara Pak Karto hanya bisa menatap dari jauh. Suatu malam, saat angin bertiup pelan dan bulan bersinar terang, Pak Karto duduk di depan rumahnya, memandang ke langit malam yang sunyi. Perutnya terasa begitu lapar, tubuhnya semakin lemah. Ia sudah mencoba segala cara untuk bertahan hidup. Berbagai usaha telah ia lakukan, namun semua sia-sia. Ladangnya semakin kering, dan ia semakin terpuruk dalam kesulitan. Tuan Arman, yang tinggal tidak jauh dari rumah Pak Karto, tidur nyenyak di kamar tidurnya yang nyaman, dengan makanan yang berlimpah di meja. Tak jauh dari sana, Pak Karto hanya bisa menatap langit, merasakan perutnya yang keroncongan. Ia tahu bahwa jika tidak ada perubahan dalam hidupnya, ia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hati Pak Karto dipenuhi oleh perasaan campur aduk. Rasa iri terhadap kehidupan Tuan Arman makin dalam. Ia tahu bahwa kehidupan itu tak adil, dan perasaan tersebut semakin membelenggunya. Di suatu malam yang gelap, saat langit mendung dan angin berhembus dingin, Pak Karto memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu bahwa kebun singkong Tuan Arman selalu dipenuhi dengan hasil yang melimpah. Tanpa berpikir panjang, Pak Karto memutuskan untuk mencuri singkong dari kebun itu. Ia merasa putus asa. Kelaparan yang begitu lama membuatnya kehilangan akal sehat. Ia memandang kebun Tuan Arman yang luas dan subur,
dan rasa lapar yang mencekam hatinya mendorongnya untuk mengambil tindakan tersebut. Malam itu, Pak Karto mengenakan pakaian gelap dan berjalan pelan menuju kebun singkong Tuan Arman. Suasana di sekitar kebun itu sangat sunyi, hanya suara angin yang terdengar. Pak Karto melangkah pelan, berusaha agar tidak terdengar oleh siapapun. Hatinya berdebar-debar, cemas jika ada yang melihatnya. Namun, perut yang keroncongan dan tubuh yang lemas membuatnya tidak peduli. Pak Karto mulai mencabut satu persatu singkong yang ada di kebun itu. Ia menyembunyikan singkong-singkong itu di balik bajunya, merasa takut jika ada yang melihat. Ia hanya mengambil sedikit demi sedikit, berharap tidak ketahuan. Setiap kali ia mencabut singkong, ia merasakan ada rasa yang aneh. Seolah-olah ia sedang mencuri dari kehidupan yang lebih baik. Namun rasa lapar lebih besar dari rasa takutnya. Hari-hari berlalu, dan Pak Karto terus melakukan pencurian kecil-kecilan. Ia selalu berusaha agar tidak ada yang tahu, takut jika tindakan itu akan membawa konsekuensi buruk. Meski hatinya penuh dengan perasaan bersalah, ia merasa terpaksa untuk melakukannya. Hanya dengan mencuri sedikit singkong, ia bisa mengisi perutnya yang kosong. Namun, kebahagiaan Pak Karto tidak bertahan lama. Suatu pagi, Tuan Arman yang sedang memeriksa kebunnya merasa ada yang tidak beres. Ia menemukan beberapa tanaman singkong yang sudah dicabut dan hilang. Kebunnya yang seharusnya dipenuhi dengan singkong yang subur kini tampak berkurang. Tuan Arman merasa curiga dan memutuskan untuk memasang perangkap di kebunnya. Pak Karto yang tidak tahu bahwa perangkap itu dipasang terus melanjutkan pencuriannya. Suatu malam, saat ia kembali mencuri singkong, ia terperangkap. Tuan Arman yang sedang mengawasi dari kejauhan langsung menghampirinya. Pak Karto, yang terkejut dan ketakutan, berusaha melarikan diri, namun usahanya sia-sia. Dengan tubuh lemah dan ketakutan, Pak Karto akhirnya tertangkap basah. Tuan Arman yang marah langsung membawa Pak Karto ke polisi, melaporkan tindakannya sebagai pencurian. Pak Karto hanya bisa menundukkan kepala, merasa sangat malu dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suasana di ruang pengadilan sangat tegang. Hari itu, Pak Karto berdiri di hadapan hakim dengan tubuh yang terbungkuk, mata penuh penyesalan. Usianya yang sudah lanjut membuatnya tampak rapuh. Dan meskipun ia berusaha tegap, tubuhnya tak bisa menutupi keletihan yang tampak jelas di wajahnya. Di seberang sana, Tuan Arman duduk dengan wajah dingin, matanya memancarkan kemarahan yang tak bisa disembunyikan. Pak Karto, Anda dituduh mencuri hasil kebun singkong milik Tuan Arman. Anda sudah terbukti mencuri beberapa kali, dan kini saatnya untuk memberikan pembelaan. Apa yang Anda ingin katakan? Suara hakim terdengar tegas, membelah keheningan yang memenuhi ruangan. Pak Karto menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Wajahnya yang keriput tampak begitu rapuh. Dan dengan suara yang gemetar, ia mulai berbicara. Tuan Hakim, saya hanya ingin bertahan hidup. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Ladang saya sudah kering, tanaman saya tidak tumbuh, dan perut saya selalu lapar. Saya mencuri karena saya tidak tahu lagi harus bagaimana, ucapnya dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Pak Karto menggenggam tangan yang mulai gemetar. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan salah, namun di saat seperti itu, ia merasa tidak ada pilihan lain. Saya mohon ampun, Tuan Hakim, saya tidak bermaksud untuk merugikan siapapun. Saya hanya ingin makan. Tuan Arman yang duduk di seberang meja, mendengar penjelasan Pak Karto dengan penuh amarah. Ia tidak bisa mengerti mengapa seseorang seperti Pak Karto bisa berani mencuri dari kebunnya. Dia merusak usaha saya, serunya dengan nada tinggi. Singkong itu adalah hasil jerih payah saya. Saya bekerja keras untuk itu, dan dia datang dan mencurinya begitu saja. Saya menuntut dia untuk mengganti rugi sebesar 10 juta rupiah. Itu jumlah yang pantas untuk kerugian yang saya alami. Pak Karto tampak semakin terpuruk mendengar kata-kata Tuan Arman. Wajahnya semakin pucat, dan tubuhnya semakin lemah. Saya tidak punya uang, Tuan. Saya tidak punya apa-apa, katanya pelan. Hakim mengangguk pelan, merenungkan pernyataan Pak Karto.
Di ruang pengadilan yang sepi itu, hanya suara detakan jam yang terdengar. Tuan Arman semakin tidak sabar. Ia menatap Pak Karto dengan tatapan tajam, seolah ingin menghabisinya dengan pandangan saja. Hakim kemudian mengangkat tangannya, meminta kedamaian di ruang pengadilan. Tuan Arman, saya mengerti bahwa Anda merasa dirugikan. Anda berhak mendapatkan ganti rugi. Namun, kita harus menilai situasi ini dengan bijak. Pak Karto sudah sangat tua dan kelaparan. Tidak ada yang lebih berharga daripada hidupnya. Saya menolak permintaan Anda untuk mengganti kerugian sebesar 10 juta rupiah, tegas Hakim. Tuan Arman terkejut. Tapi Tuan Hakim, dia merusak usaha saya. Apakah saya harus membiarkan orang seperti dia lolos begitu saja? Hakim kembali berbicara dengan tenang. Matanya menatap Tuan Arman dengan penuh wibawa. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu dan usaha yang telah Anda habiskan, Tuan Arman. Namun, dalam situasi seperti ini, kita harus lebih bijaksana. Uang tidak bisa mengembalikan apa yang hilang, tapi kita bisa memastikan bahwa orang yang salah tidak terus menderita. Pak Karto yang terdiam mendengarkan kata-kata hakim itu merasa sedikit lega. Namun, ia masih merasa sangat cemas. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Tuan Hakim? Tanyanya dengan suara bergetar. Hakim menatap Pak Karto dengan penuh empati. Saya menolak permintaan Anda untuk mengganti uang tersebut, Tuan Arman. Namun, saya akan melakukan sesuatu yang lebih adil. Saya yang akan mengganti kerugian Anda, Tuan Arman. Tuan Arman terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata hakim yang tak biasa itu. Tapi, Tuan Hakim, itu tidak adil. Saya ingin dia yang membayar, ucap Tuan Arman dengan suara yang hampir tak terkendali. Hakim mengangkat tangan, meminta Tuan Arman untuk tenang. Saya tahu Anda merasa dirugikan, Tuan Arman. Tapi saya ingin memberi Anda sebuah pelajaran yang lebih berharga daripada uang. Saya akan memberikan Anda nasihat yang akan Anda ingat sepanjang hidup Anda. Jika Anda merasa hidup Anda berlimpah, pastikan bahwa tetangga Anda tidak kelaparan. Jika kita membiarkan orang lain menderita, maka kita turut bersalah dalam kejahatan kemanusiaan. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, kata hakim dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Tuan Arman mendengus marah, tetapi ia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ia merasakan ketidakberdayaan, seolah-olah kata-kata hakim menyentuh sesuatu yang dalam-dalam dirinya. Dengan wajah penuh kekesalan, Tuan Arman bangkit dari kursinya dan meninggalkan ruang pengadilan tanpa sepatah kata pun. Pak Karto yang masih duduk di kursinya, merasa bingung. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau justru merasa lebih bersalah. Namun, ketika ia melihat hakim mengangguk kepadanya dengan pandangan yang penuh pengertian, ia merasa ada sedikit harapan. Pak Karto, kata hakim, saya tidak akan membiarkan Anda terus menderita. Saya akan memastikan Anda mendapatkan pekerjaan yang layak, meski Anda tidak bisa membayar kerugian itu dengan uang. Pak Karto hanya bisa menatap hakim dengan penuh rasa terima kasih, meski ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian ini. Hakim kemudian melanjutkan, saya akan menugaskan Anda untuk bekerja di kantor saya. Anda akan menjadi tukang kebun di sana. Anda akan mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang layak. Saya tidak bisa mengubah masa lalu Anda, tapi saya bisa memberikan Anda kesempatan untuk hidup dengan lebih baik. Pak Karto menunduk, tak tahu harus berkata apa. Semua yang ia inginkan hanyalah sedikit harapan untuk bertahan hidup. Terima kasih, Tuan Hakim. Terima kasih banyak. Hari itu, setelah pengadilan berakhir, Pak Karto berjalan keluar dengan langkah pelan. Ketika ia melangkah di jalan desa, ia merasakan angin yang sejuk menyapu wajahnya. Meski hatinya masih dipenuhi rasa bersalah, ada secercah harapan di dalam dirinya. Mungkin kehidupan masih memberikan kesempatan untuknya. Namun, kehidupan memberi balasan yang tak terduga bagi Tuan Arman. Beberapa minggu setelah kejadian di pengadilan, kehidupan Pak Karto mulai sedikit berubah. Meskipun ia masih merasa cemas dan tak sepenuhnya bebas dari rasa bersalah, ia mulai bekerja di kantor hakim,
menjadi tukang kebun yang merawat taman kecil di halaman belakang. Pekerjaan itu tidak mengharuskannya untuk bekerja terlalu keras, namun cukup membuatnya sibuk dan mendapatkan makanan yang layak setiap hari. Pak Karto merasa bersyukur. Meskipun gaji yang ia terima tidak seberapa, tetapi ia tidak lagi harus khawatir akan kelaparan. Setiap kali ia melangkah keluar untuk merawat tanaman, ia merasa sedikit lebih tenang. Beberapa kali, hakim yang baik hati itu memberinya nasihat tentang kehidupan, tentang bagaimana pentingnya saling peduli, dan bagaimana sebuah tindakan baik bisa membawa perubahan, bahkan bagi orang yang paling tak terduga sekalipun. Di sisi lain, kehidupan Tuan Arman mulai mengalami kemunduran yang tak terbayangkan. Kebun singkong miliknya yang dulunya subur dan menghasilkan ribuan kilogram singkong setiap tahun kini tampak berantakan. Tanaman singkong yang tumbuh dengan rapi dan teratur mulai layu, batangnya mulai terkulai, dan daunnya menguning. Hama-hama yang biasanya jarang terlihat mulai menyerang, merusak kebun singkong dengan cara yang sangat cepat. Setiap kali Tuan Arman memeriksa kebunnya, ia semakin bingung. Tanaman singkong yang baru saja ia tanam tampak sudah hampir mati. Serangan hama yang sangat parah ini tampaknya datang begitu mendalam. Ia mengeluarkan uang untuk membeli pestisida dan peralatan pertanian lainnya, berharap dapat menyelamatkan kebunnya. Namun, usaha itu sia-sia. Hama semakin menyebar dan tanaman singkongnya semakin hancur. Tuan Arman tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Panen yang seharusnya memberikan keuntungan besar kini berakhir dengan kegagalan yang sangat mengecewakan. Semua tenaga dan uang yang telah ia keluarkan sia-sia. Semakin lama, semakin ia merasa putus asa. Beberapa kali ia mencoba mencari bantuan dari ahli pertanian, tetapi setiap kali hasilnya tetap sama. Kebunnya terus terancam oleh hama yang tidak bisa diatasi. Hingga suatu pagi, saat Tuan Arman sedang mengamati kebunnya dengan wajah muram, sebuah keanehan terjadi. Saat ia berusaha memeriksa tanaman singkong yang paling terinfeksi hama, ia merasa ada sesuatu yang aneh di kepalanya. Ada sensasi yang tak biasa, seolah rambutnya mulai terasa gatal. Dengan cepat ia mengusap kepalanya, dan saat ia melihat tangannya, ia terkejut. Di tangan itu, bukan hanya debu atau kotoran yang menempel, melainkan juga beberapa helai daun kecil. Tuan Arman segera berlari menuju cermin besar di ruang tamunya. Dengan cemas, ia melihat ke arahnya dan merasa sangat terkejut. Rambutnya, yang dulunya hitam dan lebat, kini tampak berbeda. Helai-helai rambutnya mulai tumbuh dengan bentuk yang aneh. Bukannya rambut biasa, yang tumbuh malah daun-daun kecil yang menyerupai daun singkong. Panik, Tuan Arman memeriksa dirinya lebih lanjut. Semua rambut di kepalanya kini berubah menjadi daun singkong kecil yang tumbuh perlahan-lahan, menyebar di seluruh kulit kepalanya. Ia tak bisa mempercayai apa yang terjadi. Makin lama, makin banyak daun singkong yang tumbuh, membentuk semacam pohon kecil di atas kepalanya. Tuan Arman merasa sangat ketakutan. Ia mencoba untuk memotong rambutnya, tetapi setiap kali ia memotong satu helai daun, daun baru terus tumbuh. Keanehan ini semakin nyata dan semakin membuatnya cemas. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa panik merasuki dirinya. Tuan Arman merasa seolah-olah ada kutukan yang menimpa dirinya. Sementara itu, Pak Karto, yang masih bekerja di kantor hakim sebagai tukang kebun, mendengar kabar tentang kejadian aneh yang menimpa Tuan Arman. Berita itu tersebar cepat di desa, dan banyak orang mulai membicarakannya. Ada yang percaya bahwa itu adalah hukuman dari alam, karena Tuan Arman yang kaya dan sukses telah membiarkan tetangganya kelaparan. Ada pula yang beranggapan bahwa itu adalah akibat dari ketidakpedulian terhadap sesama. Pak Karto tidak tahu harus berpikir apa. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Kejadian ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada dirinya sendiri, saat ia merasakan kekosongan dan kelaparan yang begitu mendalam. Apakah ini tanda bahwa kehidupan harus adil, dan bahwa semua orang harus merasakan penderitaan yang sama? Pak Karto terus menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Tuan Arman. Setiap hari, ia merawat tanaman di halaman kantor hakim dan membantu orang-orang yang membutuhkan.
Tentu saja, ia tidak bisa melupakan kejadian itu, tetapi ia berusaha untuk tetap fokus pada kehidupannya yang baru, meskipun ia tahu bahwa hidup tak pernah bisa diprediksi. Beberapa minggu kemudian, Tuan Arman yang semakin merasa aneh dengan kondisi rambutnya, akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota besar untuk mencari pengobatan. Namun, meskipun berbagai cara telah ia coba, rambutnya tetap tumbuh menjadi daun singkong. Setiap kali ia mengunjungi dokter, ia hanya diberi obat untuk menghentikan rasa gatal, tetapi tidak ada yang bisa mengembalikan rambutnya seperti semula. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa cemas, khawatir bahwa ia akan terus dihantui oleh kejadian ini. Keadaan ini terus berlangsung selama beberapa bulan. Kebun singkongnya yang dulu subur kini hampir mati. Tuan Arman merasa bahwa seluruh hidupnya hancur. Semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun kini hanya menjadi kenangan. Suatu malam yang dingin, saat ia berdiri di kebun yang rusak, ia akhirnya menyadari sesuatu yang mendalam. Ia menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang kekayaan dan kesuksesan. Tanpa peduli terhadap orang lain, ia telah kehilangan banyak hal. Ia telah membiarkan Pak Karto kelaparan, dan kini ia merasakan penderitaan yang sama. Hari demi hari, kebunnya semakin berantakan, dan rambutnya semakin penuh dengan daun singkong. Ia merasa tersesat, dan meskipun ada kekayaan yang melimpah, ia tidak bisa menikmati hidupnya lagi. Di sisi lain, Pak Karto terus menjalani kehidupan barunya dengan penuh rasa syukur. Ia mendapatkan makanan setiap hari, dan meskipun tidak kaya, ia merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Seringkali, ia memikirkan Tuan Arman, namun ia tahu bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Waktu berlalu, dan kehidupan Pak Karto semakin tenang meskipun sederhana. Setiap hari ia melaksanakan tugasnya dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia merawat taman di kantor hakim, tempat yang memberinya makanan dan perlindungan. Meskipun ia tidak kaya, ia merasa lebih kaya dalam kedamaian batin yang ia rasakan. Setiap pagi, ia menatap langit dan merasa bahwa meski hidupnya telah melalui banyak kesulitan, ada secercah harapan yang terus menyinari jalannya. Ia tidak lagi merasa terasing dan kesepian, karena kini ia memiliki sebuah tujuan setiap hari. Namun, di sisi lain, kehidupan Tuan Arman semakin kacau. Rambutnya yang penuh dengan daun singkong makin lama semakin lebat. Seluruh kepalanya hampir tertutup sepenuhnya oleh tanaman tersebut, yang semakin mengganggu kehidupannya. Ia tidak bisa lagi berjalan di jalanan tanpa menarik perhatian orang-orang. Setiap kali orang-orang desa melihatnya, mereka akan menatapnya dengan heran. Tuan Arman kini menjadi bahan bisik-bisik, dan desas-desus tentang kutukan yang menimpanya semakin menyebar luas. Hari-hari Tuan Arman kini dipenuhi dengan kebingungan dan perasaan terhimpit. Ia pergi ke berbagai tempat, bahkan berkonsultasi dengan dukun, mencoba segala cara untuk menghilangkan daun-daun singkong yang tumbuh di kepalanya. Tetapi, apapun yang ia coba, rambutnya tetap saja berubah menjadi daun singkong. Beberapa kali, ia mencoba mencabut daun-daun itu dengan paksa. Namun setiap kali ia mencabutnya, daun baru justru tumbuh lebih banyak lagi. Penderitaan Tuan Arman semakin dalam. Ia merasa tidak ada jalan keluar. Kekayaan yang ia miliki seakan tidak berarti apa-apa lagi. Kebun singkong yang dulunya menghasilkan kekayaan kini merana. Hama telah menghancurkan tanaman, dan ia tidak mampu lagi berbuat banyak. Semuanya tampak seperti takdir yang tak bisa dihindari. Suatu pagi, saat Tuan Arman duduk termenung di ruang tamunya, perasaan yang sangat berat menyelimuti hatinya. Ia teringat kembali pada kejadian di pengadilan, saat ia begitu marah dan menuntut Pak Karto untuk mengganti kerugian. Ia teringat kata-kata hakim yang begitu tajam. Jika kita hidup dalam kelimpahan, kita harus memastikan bahwa tetangga kita tidak kelaparan. Jika kita membiarkan mereka kelaparan, kita turut bersalah dalam kejahatan kemanusiaan. Mata Tuan Arman mulai berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa ia telah salah. Ia telah mengabaikan orang lain, terlalu terfokus pada diri sendiri, pada kebun dan uangnya, tanpa memikirkan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa menyesal. Tuan Arman tahu bahwa hidupnya tidak bisa kembali seperti semula, tetapi mungkin
Masih ada kesempatan untuk menebus semua kesalahan yang telah ia perbuat. Dengan langkah yang berat, Tuan Arman memutuskan untuk pergi menemui Pak Karto. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk menebus kesalahan yang telah ia lakukan. Ia tidak lagi mengharapkan rambutnya bisa kembali normal atau kebunnya subur seperti dahulu. Ia hanya ingin meminta maaf, berharap bisa memperbaiki sedikit dari kesalahannya. Tuan Arman tiba di rumah Pak Karto, di tengah keheningan desa. Ia melihat Pak Karto sedang bekerja di kebun kecil di halaman belakang kantor hakim, merawat tanaman-tanaman yang tumbuh dengan rapi. Pak Karto terkejut melihat Tuan Arman mendekat. Wajahnya penuh dengan ketegangan. Meskipun ia tidak tahu mengapa Tuan Arman datang, ia tetap berdiri menunggu dengan sabar. Tuan Arman berdiri beberapa langkah dari Pak Karto, menundukkan kepala, dan akhirnya membuka mulutnya dengan suara yang rendah dan penuh penyesalan. Pak Karto, katanya, saya datang untuk meminta maaf. Saya telah salah. Saya telah membiarkan Anda kelaparan sementara saya hidup dalam kelimpahan. Saya menuntut Anda untuk membayar kerugian yang seharusnya tidak Anda tanggung. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan saat itu. Pak Karto terdiam, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan Arman melanjutkan, saya minta maaf atas semua yang telah saya lakukan. Saya tidak tahu betapa kerasnya hidup Anda, dan saya hanya peduli pada diri saya sendiri. Sekarang saya mengalami apa yang Anda rasakan, meskipun hanya sebagian kecil. Saya berharap bisa menebus kesalahan saya. Pak Karto menatap Tuan Arman dengan tatapan yang penuh keheranan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya merasa bahwa ini adalah titik balik bagi Tuan Arman. Saya tidak tahu harus berkata apa, Tuan Arman, jawab Pak Karto dengan lembut. Tapi, saya berharap Anda bisa menemukan kedamaian dalam hati Anda. Tidak ada yang lebih berharga daripada saling membantu satu sama lain. Tuan Arman mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sedikit kedamaian dalam dirinya. Meskipun rambutnya masih penuh dengan daun singkong, meskipun kebunnya masih hancur, ia merasa sedikit lebih baik setelah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Hari-hari berikutnya, Tuan Arman mulai bekerja untuk memperbaiki kebunnya dengan cara yang lebih bijaksana. Ia mulai berbagi hasil pertaniannya dengan orang-orang desa, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Meski kebunnya tidak lagi subur seperti dulu, Tuan Arman merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, tetapi dari hati yang penuh dengan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Pak Karto, yang kini sudah tidak lagi hidup dalam kelaparan, merasa puas dengan hidup yang ia jalani. Ia tetap bekerja di kebun hakim, namun hatinya penuh dengan kedamaian. Ia tahu bahwa kehidupan tidak selalu adil, tetapi ia juga tahu bahwa setiap orang bisa berubah jika diberikan kesempatan. Seiring berjalannya waktu, kebun Tuan Arman perlahan-lahan mulai pulih, meskipun tidak lagi sesubur dulu. Rambutnya yang penuh daun singkong perlahan mulai mengering, dan meskipun daun-daun itu tidak sepenuhnya hilang, Tuan Arman merasa bahwa ia telah melalui sebuah perjalanan panjang yang mengubah dirinya. Dan di akhir perjalanan itu, ia tahu satu hal yang pasti. Hidup akan lebih indah jika kita bisa saling membantu, peduli, dan berbagi dengan tulus. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.